Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Andre. Mohon maaf kalau saya nggak pakai video karena posisi handphonenya rusak. Eh, untuk sementara saya pakai suara dulu karena ini juga request dari ada beberapa yang minta tolong dong dijabarin kenapa apa aja ayat-ayatnya yang ini banyak yang masih belum ini, terus banyak sekali haters yang langsung comot video saya, terus dia komen, entah kenapa komennya hanya anggur doang ya gitu loh. Dan debatan-debatan saya muter-muter segala macem, banyak yang nanya, lu kenapa ngurusin Alkitab sih Ndre, lu imanin aja udah Alkitab lu sekarang, kenapa kok gua nggak diperbolehkan? Tapi kalau pas Christian Prince membongkar Al-Quran, lu seneng, ya kan? Nah, kenapa gua nggak boleh bicarain masalah Alkitab? Kan ini gua menerangkan kejanggalan-kejanggalan gua di Alkitab, kan gitu. Nah, saya cuman mau menjabarkan aja. Terserah yang nggak suka silakan, tapi silakan buka aja buku-bukunya, ya kan? Itu pertama perihal eh, perjanjian lama deh, ya. Perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu saya kan baca pertama itu yang dimasalahkan itu, sampai banyak yang ngomong, wah imamat tuh kan di Imamat 10 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, Imamat Imamat 10 ayat 9 sampai dengan 10 itu kan mengatakan kalau janganlah engkau meminum anggur atau minuman keras serta anak-anakmu bila kamu masuk dalam kemah pertemuan, dalam arti tenda. Tapi kan dibantah katanya, oh itu ada dua jenis, yaitu sari buah segala macam. Oke, sari buah. Cuman waktu semasa saya ikut perjamuan kudus saya Katolik ya, cuman mantan istri saya itu Protestan, jadi pada saat itu ya udah saya pengen ikut deh bareng-bareng sama keluarga ceritanya. Nggak masalah sih kayaknya, seorang sama-sama Kristen kan. Nah, pas perjamuan kudus saya nggak enak, saya ambil aja minum. Wih, karena di Katolik tuh nggak pernah minum, nggak, di Katolik nggak, cuman pasturnya aja minum anggur itu. Kalau di Katolik tuh cuman hosti. Nah, pas di gereja Protestan tuh minumnya anggur. Saya rasa, wah kok minumannya enak nih, karena kan saya peminum, enak minumannya. Setiap perjamuan kudus pasti saya ikut. Nah, di situ kan sudah ada Imamat 10 ayat 9 kan dilarang minuman keras atau minuman anggur. Tapi dibantah katanya sari buah. Oke, fine, no problem. Nah, saya lihat di Keluaran 3 ayat 5 mengenai untuk masuk ke tempat ibadah itu menanggalkan alas kaki, ya kan? Terus di Keluaran 30 ayat 20 sampai dengan 21, untuk masuk ke tempat ibadah itu harus berwudu. Cucilah tanganmu dan basuhlah wajahmu, ya kan? Terus di Ulangan 14 ayat 8 makan babi, itu juga dikomenin. Wah, makan babi kan banyak sekali begini. Jadi cuman itu doang, yang lainnya nggak dikomenin. Ya kan, di Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Di situ tuh Ezra mengatakan sebagai imam ya gitu, dia berdoa sebagai imam dan dia melafalkan Allah Maha Besar. Silakan cek. Kalau nggak percaya silakan cek. Nah, di situ ngomong Allah Maha Besar. Kalau bahasa Arabnya itu Allahu Akbar. Ya kan, lalu dia sujud ke tanah. Mukanya sampai ke tanah. Banyak lagi, ayat-ayatnya banyak lagi. Kayak di Kejadian 17 ayat 3. Ya. Silakan baca. Lalu Ibrahim bersujud dengan wajahnya itu ke tanah. Terus di Bilangan 16 ayat 4, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Ya kan? Terus di 2 Tawarik 20 ayat 18.
ya kan? Lalu berlututlah dia, siapa? Yosafa dengan muka ke tanah, bla 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 lah, panjang. Terus 1 Samuel 20 ayat 41. Tampillah Daud dari sebelah selatan. Ia sujud dengan mukanya ke tanah. Ya. Nah, masih ada lagi Matius 26 ayat 39. Itu Yesus sendiri. Maka si Yesus itu maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di Wahyu 7 ayat 11 juga ada. Dan semua malaikat mengelilingi tahta lalu bersujud di hadapan tahta itu dan menyembah Tuhan. Juga perihal puasa, ya kan? Ada juga di Matius 6 ayat 17. Masalah puasa. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu atau berwudu. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah engkau muram mukamu seperti orang-orang munafik. Di Markus 2 ayat 18 juga ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Matius 4 ayat 20, Yesus pun berpuasa 40 hari 40 malam dan dia merasa kelaparan. Juga perihal naik haji. Di Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah orang yang kuat adalah dalam engkau dan hatinya pada ziarah saat mereka melewati lembah Bakah. Ya. Itu hampir semua yang melakukan siapa? Kita fair-fairan aja. Islam kan? Itu ada di kitab semua. Oh, Yesus adalah Tuhan Allah. Oke. Oh, Tuhan sama Allah beda. Waktu itu saya berdebat sama pendeta. Tuhan beda, Allah beda. Oke. Tuhan beda, Allah beda ya. Iya. Oke, fine. Coba lihat di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kan? Terus di Matius 12 ayat 29 juga Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, di Keluaran 34 ayat 14 pun juga begitu. Janganlah engkau menyembah Tuhan lain. Masih banyak lagi sebenarnya. Ya. Bahwa sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus sudah menunjukkan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Esa. Dan banyak sekali bahwa Yesus itu diutus juga banyak. Yesus diutus juga banyak. Contohnya di Matius 15 ayat 24 yang saya saling singgung, katanya itu senjatanya saya. Sebenarnya bukan senjata saya. Saya pun baca di Al-Quran. Karena saya baca Al-Qurannya bukan Al-Quran ini, tapi Al-Quran penerjemahannya ya. Kan di situ kan bahwa misi Yesus pertama itu yaitu Yesus diutus Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang hanya untuk Bani Israel. Contohnya begitu kan. Ya kan? Itu juga ada di surah 3 Ali Imran ayat 48 sama 49, terus surah 43 Az-Zukhruf 9. Juga di surah 61 Asaf 6 ya. Di situ ditulis di surah 3 Al-Imran 48-49, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Isa, Alkitab, hikmat, Taurat, dan Injil, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Saya lihat tuh di ini ya, di Al-Quran penerjemahannya ya, nggak mungkin bohong kan begitu ya. Orang ngomong katanya bukannya Yesus itu Tuhan, Yesus ini bukan nabi, Yesus ini Tuhan, segala macam.
Wah, banyak lah yang bicara kayak begitu, ya kan? Terus mungkin apa ya? Banyak yang mengatakan apa sih buktinya Yesus itu bukan Tuhan? Mungkin orang-orang berpikir, oh, Yesus itu adalah Tuhan karena dia telah melakukan mukjizat. Kan begitu. Banyak yang ngomong kayak begitu kan? Oh, karena mukjizat ya dia ini. Oh ya, oke. Sekarang saya mengatakan ada di Yohanes 5 ayat 30, saya juga pernah ngomong. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya kan? Setiap orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang yang tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri pasti bukan Tuhan. Karena Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti jelas Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Karena Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi misalkan, oh itu mukjizatnya gimana? Oh iya, kalau mukjizat dia membangkitkan Lazarus, apa segala macam, dia mengganti air menjadi anggur, dia menyembuhkan orang buta. Tapi semua yang dilakukan oleh Yesus, dia berdoa atas kehendak Allah, atas kehendakmu ya Allah, ya kan? Jadi Yesus itu bukan Tuhan karena dia tidak bisa melakukan mukjizat apapun tanpa seizin Allah. Karena semua mukjizat yang Yesus lakukan itu atas izin Allah. Jadi yang hebat tuh Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala mukjizat. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Islam, Muhammad apa mukjizatnya? Oh, ada. Nabi Muhammad itu mukjizatnya tuh yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh jutaan manusia, bahkan anak kecil pun bisa menghafal Al-Qur'an. Yang sebegitu rumitnya, satu buku bisa dihafalkan oleh Al-Qur'an oleh jutaan manusia dan anak kecil. Tapi tidak ada seorang pun yang hafal Alkitab, walaupun hanya selembar dan pakai teks bahasa Indonesia pun tidak ada. Jamin. Ya, saya pun kadang membaca, mungkin ada beberapa hafal sayanya, cuman pasti saya buka, pasti saya baca, misalnya kayak Yohanes 5 ayat 30. Sebagian doang saya mengerti, tapi tidak mendetail panjang lebarnya. Ya kan? Maksudnya tuh apa sih keajaiban yang dilakukan oleh Muhammad? Ya kan? Ngomongnya kan katanya kan Nabi Muhammad kan buta huruf. Ya kan? Oh ya udah nggak apa-apa ya buta huruf. Dan itu mematahkan bahwa Islam mencontek Alkitab. Kenapa? Loh, orang katanya buta huruf, bagaimana mencontek Alkitab? Memang Alkitab itu lebih dulu, memang. Tapi kalau tuduhannya bahwa Nabi Muhammad bukan buta huruf, misalkan Nabi Muhammad buta huruf, nggak mungkin dong dia dia mencontek, ya kan? Maksudnya begini, kalau seandainya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu menjiplak, ya kan? Berarti terdapat banyak sekali dong ayat-ayat Al-Quran yang bunyinya persis karena copy paste. Nah, sekarang mana ayat Al-Quran bunyinya persis sama titik komanya dengan ayat-ayat Alkitab? Walau Alkitab turun lebih dulu dari Al-Quran, tidak berarti bahwa Al-Quran menjiplak dari Alkitab. Jadi paham kan? Walau Alkitab itu turun lebih dulu dari Al-Quran,
Tidak berarti bahwa Al-Quran itu menjiplak dari Alkitab. Ya bagaimana mungkin beliau bisa menjiplak Al-Quran dari Alkitab jika beliau tidak bisa baca tulis. Itu udah mematahkan tuduhan-tuduhan sendiri. Ya. Nah, ini salah satu contoh kejanggalan-kejanggalan saya. Mungkin ada beberapa lagi yang banyak sekali yang mengganjal buat saya. Misalkan kayak bantahan mengenai Matius 15 ayat 24. Diutus, tapi lu baca dong Matius 28 ayat 19. Injil harus disebarkan ke seluruh dunia dan segala makhluk. Di Markus 16 ayat 15, karena Yesus diutus untuk seluruh bangsa dan Injil untuk seluruh dunia. Jadi tidak perlu lagi ada nabi selain Yesus, dan tidak perlu lagi ada kitab suci selain Alkitab. Kan ngomongnya begitu tuh, ya kan? Nah, sekarang hal-hal kayak begitu perlu diketahui juga bahwa ayat tersebut itu adalah pesan Yesus yang terakhir yang disebut amanat agung Yesus Kristus. Kenapa disebut amanat agung Yesus Kristus? Sebab ketika Yesus berpesan seperti itu, saat itu dia terangkat ke langit, meninggalkan bumi. Jadi itu dia ucapkan hanya beberapa detik meninggalkan bumi. Dan itu pun beliau ucapkan setelah dia mati. Bangkit pada hari ketiga lalu hidup selama 40 hari. Lalu pada detik-detik terakhir dia berpesan untuk membaptis semua bangsa, juga menyebarkan Injil ke seluruh dunia, ke semua makhluk sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 16 ayat 15. Pergilah engkau seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang menjadi pertanyaan, jika benar Yesus diutus untuk seluruh dunia dan seluruh makhluk, mengapa hal itu dia ucapkan hanya beberapa detik saat akan meninggalkan bumi? Sementara selama beliau hidup di dunia, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu di Matius 15 ayat 24. Ya, suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada diri Yesus, yaitu berbohong. Gak mungkin Yesus bohong. Pengakuan Yesus yang berbeda atau kontroversi pasti tidak mungkin dua-duanya benar. Nah, gimana ya? Cukup kontroversi menurut saya. Ya kan? Di situ pengakuan Yesus di Matius 15 ayat 24 itu udah pengakuan Yesus. Jadi itu juga terpatahkan di Matius 15 ayat 24. Nah, siapa yang nggak bisa memaknai? Siapa yang nggak bisa memahami? Kan banyak orang bilang, lu pahami dong Alkitab segala macam. Wow, gua tuh bolak-balik memahami Alkitab tuh bolak-balik segala macam. Ya. Terus di Matius 10 ayat 5 sampai dengan 6, murid-murid Yesus yang ke-12 orang dilarang oleh Yesus berdakwah keluar dari bangsa lain kecuali kepada orang Israel saja. Ya, bahkan di akhir zaman nanti Yesus dan murid-muridnya akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Di Matius 19 ayat 28. Itu kontradiksi lagi. Ya kan? Bahwa Matius 10 ayat 5 sampai dengan 6 kontradiksi dengan Matius 28 ayat 19. Bingung nggak? Saya aja bingung. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya kulik, tapi itu cukup buat saya, menurut saya. Untuk garis besarnya, ya. Dan perihal-perihal Yesus itu adalah Tuhan sudah saya jelaskan. Terus Yesus adalah bukan seorang nabi, udah dijelaskan. Bahkan kalau seandainya dibilang katanya, oh itu itu memang semuanya disebar ke seluruh bangsa-bangsa. Iya, ini kita merujuk lagi ke Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 7. Mereka melintasi tanah Virginia.
dan tanah Galesia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, bertentangan lagi. Jadi mohon dimaklumin ya. Ya misalkan kalau seandainya apa ya? Jika Kristen mengikuti Alkitab, mereka pastinya akan mirip dengan Islam, pastinya itu. Malah sekarang mereka meninggalkan kitab mereka sendiri karena mereka nggak percaya, nggak mengikuti ajaran-ajaran yang ada di Alkitab, nggak diikutin. Di situ kebimbangan saya, dan disitulah saya tidak bisa cocok dengan ajaran gereja. Maaf, saya bilang ajaran gereja. Kenapa? Karena saya mengikuti apa yang ada di Alkitab, dan situ merujuk ke Islam. Dan hampir sama ajaran-ajaran Islam pun ada ya, seperti Matius 15 ayat 24 saya bilang bahwa memang Isa Al-Masih adalah orang yang diutus khusus untuk bangsa Israel saja. Oke. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf kalau hanya melalui voice. Jadi semoga nanti next ke depan saya menggunakan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.